Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Patty Shellern masuk ke sebuah toko barang antik dan memegang senjata pembunuh. Namun, itu bukanlah pisau atau pistol, tetapi mainan monyet yang mengerikan. Dia mengklaim monyet itu adalah setan. Setiap kali tangannya memukul, pasti ada yang mati. Namun pemilik toko tidak mempercayainya dan hanya berkata, mainan anak-anak tidak dapat dikembalikan. Tepat setelah dia berkata demikian, tangan si monyet bergoyang dan Patty segera mundur. Dia tahu seseorang akan mati. Detik berikutnya sebuah tombak melesat dan menembus perut pemilik toko. Kelihatannya seperti kecelakaan kecil, tapi semuanya sangat tepat dan menakutkan. Patty menyadari boneka monyet ini sangat berbahaya. Dia tidak mau membawa pulang dan akan segera membakarnya. Jadi dia mengambil penyembur api dari toko dan meluapkan emosi kebenciannya menjadi api. Wajah si monyet meleleh karena panas, sehingga terlihat semakin menyeramkan. Namun Patty tidak tahu, bagi monyet ini bukanlah kehancuran, tetapi lahir kembali melalui api. Beberapa tahun kemudian, putranya bernama Hal mewarisi monyet kutukan itu. Tentu saja Hal bukan satu-satunya yang terkena dampak, karena dia memiliki saudara kembar bernama Bill. Suatu hari, Hal dan Bill sedang memeriksa barang-barang lama milik ayah mereka. Mereka menemukan sebuah kotak aneh, dan di dalamnya ada monyet aneh yang pernah ayah mereka hancurkan. Karena penasaran, Bill segera mengambilnya, tetapi Hal memperingatkan agar tidak menyentuhnya. Tetapi Hal selalu memandang rendah Bill, jadi dia tidak mendengarkannya sama sekali. Bill bahkan memutar kunci di belakang si monyet. Awalnya si monyet tidak melakukan apapun dan hanya mengangkat stick drumnya tanpa menurunkannya. Bill mengira itu hanya mainan rusak, jadi dia melemparkannya ke Hal dengan rasa jijik. Hal tidak berani melawan, karena Bill telah menindasnya sejak mereka masih kecil. Keesokan harinya, pengasuh mereka, Annie, mengajak makan makanan Jepang. Saat Hal hendak naik mobil, dia melihat monyet itu sudah ada di dalam. Padahal seharusnya, monyet itu ada di rumah. Dia mengira Bill yang menaruhnya di dalam mobil. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran hibachi. Sang koki melihat Annie sangatlah cantik, jadi dia mencoba membuatnya terkesan. Dia bahkan membuat nasi goreng berbentuk hati. Seharusnya itu menjadi momen yang bahagia, tetapi Hal merasa ada sesuatu yang salah. Dia sangat bingung, kenapa monyet itu bisa berpindah dari kursi belakang ke kursi depan. Saat mereka sedang menikmati petunjukan dari sang koki, si monyet terus menggoyangkan tangannya. Dan saat ketukan itu berhenti, tangan sang koki itu terpeleset dan secara tidak sengaja mengiris leher Annie. Itulah pembunuhan pertama si monyet sejak ia terlahir kembali. Kematian Annie begitu aneh. Bill yang selalu dirawat olehnya tidak dapat membantunya. Tetapi Hal tetap tenang dan mulai berpikir dalam-dalam. Apa mungkin ada hubungannya dengan monyet itu? Hal menuduh Bill menaruh monyet itu di mobil, tetapi Bill tidak melakukannya, dan mungkin monyet itu bergerak sendiri. Melihat kedua anak itu saling ribut, sang ibu menghibur mereka dan berkata semua orang hidup pasti akan mati. सोच से भरी हुई है या कोई सुकून से नींद में ही चला जाएगा. Hal mempunyai sifat yang penakut dan sering diganggu oleh anak-anak yang dikirim Bill untuk mengganggunya. Hal tidak mengerti mengapa Bill sangat membenci saudaranya. Setelah sampai di rumah, tubuhnya merasa sangat sakit. Dia begitu marah dan tidak peduli kepada ibu saat memanggilnya. Ketika Hal membuka pintu kamar, dia melihat monyet itu duduk tepat di tempat tidurnya. Dia tidak bisa memikirkannya, bagaimana boneka monyet itu bisa sampai di sana. Pada saat itu, Hal hanya ingin balas dendam pada Bill. Jadi dia membuat sebuah permintaan pada monyet itu. Jika kamu bisa membunuh Annie, bisakah kamu membantuku membunuh Bill? Lalu dia pun segera memutar kunci itu. Monyet itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mulai memainkan musik mematikan. Baru saat itulah Hal mulai menyesalinya, dan bagaimanapun Bill tetaplah kakaknya. Saat Bill masuk ke rumah, tidak terjadi apa-apa. Namun, ibu mereka tiba-tiba meninggal di tempat. Saat itulah Hal menyadari, monyet itu tidak membunuh secara logika, tetapi membunuh secara acak.
Dokter mengatakan dia meninggal karena kondisi langka yang disebut aneurisma bumerang. Tetapi peluang terjadinya hal itu adalah 1:100 juta. Hal tahu itu salahnya, dan dialah yang menyebabkan kematian ibunya. Sejak hari itu, dia menyadari betapa menakutkannya monyet itu dan harus segera menghancurkannya. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Saat dia menebas, darah keluar dari lengannya. Hal tidak panik dengan hal itu, dan dia memotongnya seperti sayuran, lalu melemparkan potongan itu ke truk sampah. मर मर Kini Hal pindah bersama Bibi Ida dan Paman Chip ke Casco. Dia pikir masalah sudah selesai, tetapi entah bagaimana monyet itu muncul lagi di rumah Bibi Ida. Hal kehabisan akal. Meskipun ia membenci Bill, dia adalah satu-satunya orang yang dapat diajak cerita masalah itu. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya kepada Bill, bahwa monyet itu bisa membunuh orang. Tetapi Bill tidak mempercayainya, dan bersikeras memutarnya hanya untuk melihat. Keesokan harinya, Paman Chip terinjak-injak sampai mati dalam penyerbuan kuda. Setelah monyet itu memakan korban ketiganya, Bill akhirnya berhenti berdebat dengan Hal. Jika mereka tidak bisa menghancurkannya, jadi mereka mengikat monyet itu, menguncinya dalam sebuah kotak, dan melemparkannya ke dalam sumur kering. Dan itu benar-benar berhasil. 25 tahun kemudian, Hal menjadi orang yang sukses. Dia memutuskan hubungan dengan Bill, sehingga Bill tidak bisa mengganggunya lagi. Ketika Hal mengira monyet itu telah hilang selamanya, bencana terjadi lagi. Suatu malam, Bibi Ida terbangun oleh musik yang aneh. Dia mengambil pistol dan pergi untuk memeriksanya. Tetapi dia tidak sengaja menginjak tangga yang rusak. Di dasar tangga ada sebuah kotak penuh kail pancing, dan Bibi Ida terjatuh di dalamnya. Sebelum dia sempat mencabut kailnya, dia mencium bau gas bocor. Hal yang belum menyadari apa yang terjadi, sedang merencanakan perjalanan dengan putranya Pity. Namun sebelum berangkat, dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ia bermimpi sedang berbaring di atas talenan, dan si monyet berdiri di atasnya, sambil mengangkat kapak tinggi di atas kepalanya, persis seperti yang dilakukan Hal saat ia memotongnya bertahun-tahun lalu. Hal tiba-tiba tersentak dan tepat pada saat itu, teleponnya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu Bill, saudaranya yang sudah tidak diajak bicara selama lebih dari 1 dekade. Agar tidak membangunkan Patty, Hal melangkah keluar untuk menerima telepon. Bill memberitahu Hal bahwa Bibi Ida telah meninggal dan dia curiga kematiannya ada hubungannya dengan monyet itu. Dia meminta Hal untuk segera menyelidikinya. Bill tahu betapa berbahayanya monyet itu, dan tidak berani muncul sendiri. Namun Hal bukan lagi orang yang penakut dan dengan tegas menolak permintaan Bill. Tetapi saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Unit AC di luar ruangan tiba-tiba terjatuh tepat di depan Hal, dan arus listrik mengalir ke kolam renang di dekatnya. Hal berteriak untuk menghentikannya, tetapi ia terlambat 1 detik. Mungkin monyet itu benar-benar akan kembali. Jadi Hal berangkat malam itu juga ke tempat Bibi Ida tinggal. Agen properti mempersilakan Hal masuk, dan mereka bercerita masalah aneh yang terjadi di kota akhir ini. Orang-orang meninggal setiap hari, dan dengan cara yang paling aneh. Kepala perusahaan McDonald terpenggal oleh mesin pemotong rumput. Bert Bergerson terbakar uap sampai mati. Nancy Rusi digigit ular kobra. Jumlah korban tewas meningkat cepat. Hal langsung tahu ada sesuatu yang salah, dan pasti karena si monyet itu. Dia bertanya kepada wanita itu, apakah dia melihat mainan monyet di dalam rumah. Wanita itu menjawab tidak, tetapi menawarkan diri untuk mencari tahu.
Namun saat dia membuka pintu gudang, senapan yang berisi peluru terjatuh dan menembaknya. Wanita itu pun meninggal di tempat. आखिर में खुल गया। Polisi segera tiba ke tempat kejadian. Meski tampak seperti kecelakaan biasa, mereka meminta Hal untuk tetap di kota dan menyelidiki kasus itu, karena dia satu-satunya orang yang ada pada saat itu. Tetapi setelah polisi pergi, telepon rumah Bibi Ida berdering. Hal mengambilnya, dan ternyata itu panggilan dari Bill. Hal mengatakan kepadanya dengan jujur bahwa dia tidak menemukan monyet itu, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Hal sangat bingung kenapa Bill menelpon rumah Bibi Ida. Ketika Hal bertanya di mana dia berada, Bill langsung menutup telepon. Hal memeriksa buku telepon untuk mencari nama Bill, tetapi ada satu nomor yang menarik perhatiannya. Seseorang terdaftar sebagai Nyonya Monyet. Hal merasa gelisah dan langsung menekan nomor itu. Pada saat itu sebuah pesan suara muncul dan berkata ini nomor Bill. Dia telah menemukan monyet itu dan memberitahu si penelpon agar tidak menelepon lagi. Perasaan yang sangat membingungkan, ternyata Bill yang berada di balik semua ini. Dia terus memutar kunci boneka monyet, sehingga banyak terjadi kekacauan di kota itu. Ketika Hal hendak menelpon Bill, seorang petugas polisi tiba-tiba muncul. Tetapi pria itu bukan polisi sungguhan, dia adalah seseorang pria bernama Ricky. Begitu Ricky masuk, dia mengeluarkan pistol dan menodongkan pistol ke Hal. Dia menyuruh Hal untuk membawanya ke Bill, dan dia pun mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Bill selalu menyalahkan Hal atas kematian ibu mereka. Dulu mereka melemparkan monyet itu ke dalam sumur, tetapi Bill diam-diam turun dan mencoba mengambilnya kembali. Dia ingin kutukan kunci monyet itu membunuh Hal juga, namun yang ditemukan Bill hanyalah kunci putar. Selama 25 tahun terakhir, Bill telah menyuruh orang-orang untuk mencari monyet itu. Hanya 2 minggu yang lalu, Ricky melihat monyet itu di pasar loak dan menjualnya kepada Bill. Setelah Bill mendapatkan monyet itu kembali, ia terus memutar kunci dan menyebabkan kematian. Tetapi tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal, Hal selalu selamat. Bill menduga itu pasti karena jaraknya, jadi dia menipu Hal agar kembali ke kota dan berpura-pura ingin meneliti monyet itu. Banyak kematian aneh di kota itu, dan semuanya dimulai setelah Bill mendapatkan monyet itu. Ricky mulai mencurigai sesuatu, dan berpikir monyet itu pasti terkena kutukan. Dia kembali menemui Bill dan meminta monyet itu, tetapi Bill menolaknya. Ricky menggali lebih dalam, dan mengetahui Hal adalah saudara kembar Bill. Jadi dia langsung menemui Hal dan menyuruhnya untuk mengambil monyet itu kembali. Hal mencoba menjelaskan bahwa dia dan Bill tidak akur sejak mereka masih kecil. Namun Ricky tidak percaya sepatah kata pun. Dia memaksa putra Hal untuk merangkak melalui pintu anjing di rumah Bill dan membawa monyet itu keluar. Hal tidak punya pilihan selain setuju. Namun sebelum Pity pergi, dia memperingatkannya jangan memutar kunci di punggung monyet itu. Ketika Pity masuk ke dalam, dia benar-benar lupa. Bill menyambutnya dengan hangat sebagai keponakan kesayangannya. Saat Pity lengah, Bill mengatakan monyet itu tampak rusak dan meminta Pity mencoba memutar kunci. Bill yakin monyet itu bisa membunuh ayahnya ketika Pity memutar kuncinya. Pity yang tidak menyadari bahayanya lupa akan peringatan dari Hal. Dia memutar kunci beberapa kali, sehingga tangan monyet itu bergoyang dan kutukannya mendarat pada Ricky. Hal menyadari sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dia bergegas ke rumah Bill, tetapi sudah terlambat. Monyet itu sudah gila karena membunuh terlalu banyak orang. Dia melemparkan Bill seperti boneka dan mulai mengayunkan stick drumnya dengan cepat. Pada saat itu, sebuah pesawat jatuh. Saat monyet itu mengangkat kembali stick drumnya, asbes rumah tiba-tiba runtuh. Penumpang yang tewas akibat kecelakaan berhamburan masuk ke dalam rumah. Monyet itu menjadi mesin pembunuh, seperti Bill yang telah menggunakannya untuk membunuh orang lain. Hal bergegas masuk dan menangkap Bill, sambil berteriak, "Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau membunuh orang lain?" Bill akhirnya mengakui kesalahannya dan membenci Hal karena membunuh ibu mereka. Tetapi ketika Hal mengira semuanya akan berakhir, monyet itu mengayunkan stick drumnya lagi.
Perangkap tersembunyi yang dipasang Bill di rumah telah terpicu. Tembakannya tepat mengenai kepala Bill dan langsung meledak. Hal melihat lebih dekat dan menyadari bahwa benda yang membunuh Bill itu bola bowling. Benda yang pernah dia gunakan untuk membunuh saudaranya. Pada saat itu Hal mulai paham, bukan monyet itu yang melakukan pembunuhan, tetapi seseorang yang memiliki kejahatan di dalam hatinya. Hal membawa monyet itu bersamanya dan merasa seluruh kota telah menjadi neraka.